kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Kalau untuk saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, itu infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapat atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Nggak puas? Tanya apa lagi? Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini prosesnya masih berjalan. Izin Pak Fikri dari Bloomberg Technos Pak. Izin Pak mau menanya mengenai penerimaan pajak sampai September 2025 itu kan masih 62,4% dari outlook ya Pak ya. Dan itu ada potensi shortfall pajak gitu. Nah strategi dari pemerintah untuk sampai menjelang akhir tahun itu gimana? Terus pertanyaan selanjutnya itu mengenai kebijakan single profile untuk yang meningkatkan penerimaan pajak Pak. Itu alasan dan latar belakang dari mungkin dari Kemenkyu sendiri agar diperlakukan itu pertimbangannya seperti apa Pak? Terus selanjutnya itu mengenai Single number. Single profile itu ya. Itu selanjutnya soal DJP yang tahun 2026 itu akan bisa intip uang elektronik dan rekening digital mulai 2006 itu. Nah itu tanggapan dari Kemenkyu sendiri itu kayak gimana? Gimana nih? Yang soal DJP bisa rekening online nasabah, rekening digital dan uang elektronik nasabah gitu 2026. Akses ya seperti itu. Itu tanggapan dari Kemenkyu gimana dan apa itu dibutuhkan lah untuk saat ini gitu. Manfaatnya seperti apa gitu-gitu. Terima kasih Pak. Tadi yang pertama lu nanya yang Mengenai lupa gua. mengenai penerimaan pajak Pak, masih 62,4% sampai. Jadi kita tadi rapat ALKO tentang pendapatan APBN kita seperti apa sampai akhir tahun. Kita udah hitung semuanya, kira-kira masih defisit yang paling penting ya, di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu masih terjaga dengan baik. Itu yang paling penting kan untuk kita ya. Jadi pajaknya akan ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh akan kita approach, kita datangin supaya mereka bayar pajak tepat waktu. Ada tadi juga beberapa ratus pengusaha yang belum bayar pajak tepat waktu, kita akan kirim surat cinta juga ke mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan. Kalau yang single profile kenapa dijalankan ya tentunya supaya gampang ini, tapi itu sedang berjalan kan, belum akan berjalan waktu dekat kan, masih direncanakan, jadi masih proyek yang masih berjalan, tapi tujuannya supaya gampang. Begitu itu ya udah Anda punya perusahaan di mana-mana ya ketahuan itu pajaknya seperti apa, combine tuh dalam satu ini yang kelihatan lah, satu identity yang kelihatan gitu. Nanti kalau korteksnya udah lebih bagus dari sekarang juga itu bisa dilihat ya. Dan salah satu juga tadi meningkatkan kualitas atau meningkatkan penarikan pajak adalah dengan memperbaiki korteks. Korteksnya sekarang udah lebih bagus dibanding sebelumnya. Kelihatannya seperti itu. Yang ketiga tadi soal DJP tahun 2026 itu bisa intip uang elektronik dan rekening digital gitu Pak. Itu tanggapan dari Kemenkyu seperti apa? Terus juga manfaatnya terus sampai sekarang sih belum. Kalau itu kan kita nggak bisa mengambil langsung di sana kan, karena kan dunianya juga dunia lain kan di sana kan. Kalau uang digital biasa kan udah langsung kehitung kan, tapi kalau mau Anda bicara kripto segala macam, kelihatannya masih belum akan dilakukan di tahun 2026. Karena teknologi juga untuk sebagian orang pajak aneh kali ya. Itu kan advance sekali kan. Kita masih menggunakan teknologi yang ada untuk mengumpulkan pajak yang konvensional.
yang modern seperti itu belum, dan kelihatannya nggak segampang itu. Ada yang menawarkan kita katanya bisa mengambil pajak-pajak seperti itu, tapi ketika kita tes softwarenya belum kelihatan cukup menjanjikan. Tadinya mau kita implementasikan awal tahun ini, tahun depan, tapi setelah kita lihat softwarenya kita mesti pelajari lebih dalam lagi ya. Jadi nggak segampang itu. Oke teman-teman, udah ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kata siapa lu? Kok belum puas ngomong? Pak Sabtu Pak, dari Konten Pak. Ya, bentar. Iya Pak, saya Dendi dari Media Konten Pak. Emang cuma berapa? Sejam? Yang ngatur kamu? Yang ngatur siapa? Lu? Ah, biar aja kan gua menteri. Wah, kau pinggir dulu. Kan gua dua minggu ngomong kita kan. Assalamualaikum. Pak, saya Dendi dari Media Konten, ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama soal update pengemplang pajak Pak. Yang dari 200 penunggak pajak itu realisasinya sekarang berapa ya Pak? Kemarin kan DJP menargetkan 20 triliun bisa tertagih ya Pak. Apakah ini bisa tertagih seluruhnya atau bagaimana Pak? Terus pertanyaan kedua Pak soal serapan belanja KL Pak. Apakah sampai sekarang ada KL yang masih serapan belanjanya rendah Pak? Terus untuk rencana realokasi ke anggaran MBG ini jadi atau enggak Pak? Terus pertanyaan ketiga soal CPNS Kemenkyu Pak. Bakal ngambil dari stan nggak tahu nggak Pak? Terima kasih. Atau dari luar stan Pak? Ya, lu nanya 3, gua udah lupa 3-3-nya. Iya Pak, ada 3 itu aja Pak. Yang pertama apa tadi? Pengemplang pajak 200 penunggak pajak. Itu yang 200 orang itu, ya kita kumpulkan terus, kan targetnya 50 T ya. Tapi itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi 8 triliun. Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi kita akan yang 50 T itu akan kekejar pelan-pelan ya. Tapi baru 8 sekarang kira-kira. Yang kedua apa tadi? Tapi yang target 20 triliun Pak bakal bisa tertagih berarti sampai akhir tahun ini. Kemarin kan DJP targetnya 20 triliun tertagih Pak. Kemungkinan besar tertagih. Mereka jangan main-main sama kita. Apalagi yang kedua? Soal serapan belanja KL Pak. Serapan belanja KL sudah kita pelajari kan masih gerak nih. Cuman rata-rata masih sesuai dengan rencananya. Tapi ada juga beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka nggak mau belanjain. Itu kementerian apa aja Pak? Ah, itu rahasia. Nanti gue dibilang, mancing-mancing. Yang 3, Soal CPNS Kemenkyu Pak, apakah dibuka di luar stan atau gimana? saya pikir akan terbuka ya. Yang hybrid, ada stand, ada di luar stand. Kenapa kamu mau ngelamar sini? Ya, kita mau rekrut berapa? Oh belum. Kalau pejabat pasti jawabnya begitu. Kami sudah minta formula dari Pan RB, jadi kami nggak bisa jawab. Berapa mau rekrut lo? Kalau dari stan tahun ini Nggak, lo merekrut berapa total? 279. Itu stand. Ya. Mau rekrut berapa kita? Kemarin kita udah 1.113 itu dari Nggak, di luar kita stan. tahun ini mau rekrut berapa ke depan? Dan untuk sementara yang baru kita hitung 279 karena yang kemarin itu 1.100 sudah dari yang di luar stan. Nah tahun ini kita akan mengusulkan ya usulan DJ yang Berapa? Pak Jaka tadi bilang 300. Yang SMA itu? Ya. Oh, jadi gini, kalau lihat dia terjemahan apa yang dia katain, next-nya stand semua. Karena 1.100 sebelumnya udah dari luar stand. Gitu loh jam. Kayak itu ya, satu. Yang kedua, kan bea cukai perlu tenaga lapangan tuh. Jangan semuanya bawa harus ada yang ini tenaga tekniknya ya. Teknis yang ngambilin bea cukai itu. Anda lihat kan kita bocor di mana-mana, sebagian juga karena kurang orang. Kita akan rekrut 300 lulusan SMA seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti.
Sini yang lulusan SMA siapa? Udah lebih semua kan? Kenapa nanya tadi? Mau daftar lo? Lo mau daftar lo? Kamu lulusan apa? Kamu lulusan apa? Komunikasi sih Pak. S1? Iya, Di mana? di UIN Sumatera Utara. Mau masuk keuangan lo? Mau? Bajunya paling rapi. Bajunya paling bagus tuh. Oke, next. Lagi. Pak, saya Dani dari Bisnis Indonesia. 2 pertanyaan. Jadi awal pekan ini investor asing melepas obligasi pemerintah 84 juta miliar, 84 juta dolar. Nah itu sehingga harus masuk bersih itu sepanjang 2025 itu jadinya sekitar US 25 juta ya Pak. Itu sangat rendah kalau misalkan dibandingkan sama periode yang sama tahun lalu. Kira-kira kalau asesmen Bapak itu sentimennya apa ya Pak yang menyebabkan hal tersebut? Terus yang kedua, hari Selasa lalu kan Presiden rapat khusus Pak di Halim. Bapak memang saat itu sedang di luar kota, itu saat di Surabaya. Itu Pak Presiden menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara untuk ngawasin dan juga memeriksa penyerapan anggaran pusat sampai daerah. Nah sebenarnya instruksi serupa itu disampaikan juga nggak sih Pak dari Presiden ke Bapak juga? Ya, dan mungkin kalau misalkan ke depan nanti Mensesnek akan ikut memantau penyerapan belanja ya Pak ya, kita tahu juga masih kesusahan untuk terakselerasi, itu seperti apa koordinasinya bagi tugasnya biar nggak overlap? Oke. Yang pertama market ya. Kalau kan di stock market kan udah balik kan, udah kencang. Cuman di bond emang keluar ya, untuk waktu yang pendek. Mungkin sebagian dari bond investor masih menunggu